الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فتح يا عليم. أما بعد، معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنيا والمرجع فيها من الدارين، واستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. معاشر الحاضرين sidang Jumat dimuliakan oleh Allah. Dari atas mimbar insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti patuh taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik ketika sendirian atau di depan khalayak umum. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan sama-sama menghadapi pemilihan umum yang merupakan hajatan besar bagi bangsa ini, saudara. Maka tentunya kita mendambakan agar Allah memberikan kita pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang adil dan saleh. Sebab Al-Imam Ibnu Irsyad Uruf al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, beliau menyebutkan di antara kelompok yang menyebabkan datangnya kebaikan untuk bangsa dan negara, yang bisa menyebabkan kepada perubahan arah yang lebih baik untuk bangsa dan negara adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, munsifun yang betul-betul objektif, merangkul semua kalangan, hasan syirah, baik track-recordnya, salihus sarirah, baik kepribadiannya, mustaqim siasa, dan lurus di dalam mengatur negara. Luar biasa, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam baik buruknya sebuah negara kepada Allah. Karena saking besarnya pengaruh seorang pemimpin, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam
tempat maksiat yang belasan tahun tidak bisa ditutup, dalam sekejap bisa ditutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ibadah Allah, kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, wakil-wakil rakyat yang soleh untuk membawa dampak positif kepada negeri ini. Maka bagaimana caranya? Ada dua cara, ikhwan. Cara yang pertama dari bawah ke atas. Bagaimana maksudnya dari bawah ke atas? Kama takunu yuwalla alaikum. Kata Rasulullah, kualitas rakyat menentukan kualitas pejabat. Sebagaimana kalau rakyat yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita pejabat yang taat kepada Allah. Tapi kalau rakyatnya makin banyak maksiat, rakyatnya makin jauh dari Allah, rakyatnya makin banyak melakukan kemungkaran, jangan salah. Jangan salah. Kalau tahu-tahu kita mendapat pejabat, mendapatkan pemimpin yang tak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kama takunu yuwalla alaikum, kualitas kalian hai rakyat menentukan kualitas pejabatnya. Oleh karena itu saudara, ada hitungan beberapa belas hari lagi. Saat ini kita di awal Februari, pemilihan umum 14 Februari. Ada hitungan beberapa belas hari lagi. Saya keliling ke berbagai provinsi Indonesia. Kami serukan, mumpung sekarang bulan Rajab, Syahrul Istighfar, kita ambil momentum untuk mengadakan taubat nasional, istighfar nasional, sama-sama seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, karena kelalaian kita, akhirnya Allah memberikan kita pemimpin yang zalim. Wala tusallit alaina ya Allah bi qulubina man la yarhamna wa la yakhafuna ya arhamar rahimin. Maka jangan sampai kita hanya teriak-teriak saja menginginkan pemimpin yang saleh, tapi kita tidak menuding diri kita sendiri. Teriak ingin pemimpin yang saleh, tapi di rumah kita masih ada yang meninggalkan sholat. Teriak ingin pemimpin yang saleh, tapi di rumah kita masih ada anak istri kita keluar rumah yang menutup aurat. Teriak ingin kita pemimpin yang saleh, tapi masih ada yang judi online di rumahnya sudah. Masih ada yang melihat film porno di rumahnya sudah. Bagaimana pada pemimpin yang saleh? Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian akan menentukan kualitas pemimpin kalian. Mudah-mudahan dengan taubat kita, Allah berikan kita pemimpin yang adil dan saleh. Yang kedua, saudara, kalau itu dari bawah ke atas, perbaiki rakyatnya, Allah akan perbaiki jabatannya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dari atas ke bawah, saudara. Dari atas ke bawah. Apa maksudnya dari atas ke bawah? Pemimpin yang baik harus diperjuangkan. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan menjaga pemimpin yang baik, tidak bisa. Harus diperjuangkan, saudara. Maka di dalam syariat disebutkan wajibun nasbul imam bil adli bisyar'i wa'lamna bi hukmil aqli. Mengangkat pemimpin yang adil, hukumnya wajib. Wajib. Maka kata rakyat tidak ada yang berusaha mengangkat pemimpin adil, semuanya dosa berjamaah. Maka mengangkat pemimpin yang adil itu hukumnya wajib, saudara. Oleh karena itu ibadah Allah, tidak boleh kita jadi pemimpin atas dasar fanatisme golongan. Udah tahu fasik, tapi gara-gara golongan saya bodo amat, yang penting golongan saya halal, maka tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak boleh kita jadi pemimpin atas dasar karena dikasih duit. Yang mana yang kasih duit itu yang saya pilih. Diajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak mendapatkan ampunan dosa dan akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi Muhammad, di antaranya rajulun bai'a imaman lam yubayyi'hu illa lidunya. Seseorang yang memilih pemimpin yang
dua-duanya di neraka. Jangan sampai saudara hanya gara-gara duit 200.000 kita terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan sampai di situ saudara. Kita berteriak-teriak ini memberantas yang namanya korupsi. Padahal politik uang adalah akar daripada korupsi. Semakin besar mengeluarkan uang, nyogok sana nyogok sini untuk sampai kepada satu titik jabatan. Besok begitu jadi korupsi makin besar saudara. Politik uang hanya akan melahirkan rampok-rampok, hanya akan melahirkan koruptor-koruptor yang akan mengeruk daripada kekayaan bangsa untuk mencari balik modal, bahkan mencari keuntungan dari uang yang dikeluarkan ketika dia memperjuangkan jabatan yang saudara. Haram! Kita mendukung karena uang kepada Allah. Padahal kita mendukung karena apa? Kalau kita memilih pemimpin, baik legislatif atau kalau eksekutif, baik kalau presiden, gubernur dan seterusnya, atau DPR RI dan seterusnya, sudah diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang paling mendekati syariat saudara. Emangnya syariat atau politik apa dia? Anda urusan politik yang berkaitan dengan hajat jutaan orang, urusan keluar masuk kamar mandi saja diatur oleh syariat. Apalagi urusan politik yang berkaitan dengan hajat jutaan orang, Islam mengatur kriteria pemimpin. Cari pemimpin yang paling mendekati kriteria yang diajarkan oleh syariat Islam. Panjang kriteria kalau kita sebutkan. Khutbah Jumat yang sampai ini bukan waktunya untuk menyebutkan kriteria yang begitu panjang yang disebutkan syariat. Tapi minimal saya berikan visi-visinya, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Kalau Anda memilih pemimpin, minimal lihat 3 hal. Cari yang terbaik dalam 3 hal. Yang pertama, surah. Yang kedua, sairah. Yang kedua, sirah. Apa itu surah, saudara? Cari yang terbaik secara fisik, yang betul-betul mampu menjalankan daripada amanah, yang betul-betul mampu bekerja untuk rakyat, saudara. Makanya dalam syariat Islam, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Kamus Sulawiyah, beliau menyebutkan nggak boleh jadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar, yang tuli bisu nggak bisa bicara, saudara, yang tidak bisa bergerak, misalkan sudah setrum di atas kursi roda atau di atas tempat tidur, nggak boleh, saudara. Bagaimana dia mengurus rakyatnya, mengurus dirinya saja tidak bisa, saudara. Itu yang pertama, surah, lihat fisiknya, pilih yang betul-betul mampu menjalankan amanah kepada Allah. Yang kedua, lihat sarirahnya. Apa itu sarirah? Sarirah secara bahasa ini sebetulnya hati, tapi yang dimaksud sarirah di sini adalah kepribadian. Lihat kepribadiannya. Apa yang dilihat dari kepribadiannya? Lihat ketakwaannya kepada Allah. Yang pertama, lihat keimanannya kepada Allah. Itu jadikan indikator pertama beriman dari sama Allah. Yang kedua, saudara, lihat ketakwaannya kepada Allah. Apakah dia menjalankan perintah Allah? Apakah dia menjauhi larangan Allah? Jangan sampai kita jadi pemimpin yang nggak sholat, saudara. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang nggak puasa di bulan Ramadan, yang nggak mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang masih suka mabok-mabokan, yang suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Saudara, renungi baik-baik. Orang yang fasik, yang gemar melanggar aturan Allah, Allah saja yang menciptakan dia dikhianati apalagi rakyat. Sama Allah dia takut. Allah yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang memberikannya rezeki, yang memberikannya detak jantung, yang memberikan nafas. Allah saja yang tidak takut apalagi rakyatnya. La ilaha illallah. Kalau dia menjadi orang fasik, Allah saja dikhianati apalagi rakyat. Yang ketiga yang mesti kita lihat yang berkaitan dengan syariat atau kepribadian, bagaimana kecerdasannya, karena ngatur rakyat untuk kecerdasan, saudara. Bagaimana pendidikannya, bagaimana keberaniannya. Al-Imam An-Nawawi mensyaratkan keberanian sebagai salah satu syarat daripada pemimpin. Itu berkaitan daripada syariat, berkaitan dengan kepribadian. Yang ketiga yang mesti dilihat adalah sirah, track recordnya, rekam jejaknya. Kalau dia pernah mengemban amanah, lihat apakah dia jujur dalam menjalankan amanah, apakah dia baik dalam menjalankan amanah, apakah dia berprestasi dalam menjalankan amanah, bagaimana hubungannya dengan ulama ketika menjalankan amanah, bagaimana hubungannya dengan umat ketika menjalankan amanah. Perhatikan baik-baik suara Anda amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Pertimbangkan baik-baik. Habib, saya tidak tahu, saya tidak paham Habib. Saya tidak paham tahu mana yang terbaik. Kalau Anda tidak tahu, jangan asal melangkah. Tanya kepada ulama, saudara. Habib, tapi ulama berbeda-beda. Cari ulama yang bermusyawarah, yang kolektif, saudara, yang bersepakat, yang beriktimah. Maka syawara qaumun illa hum yasbiqul umur. Tidaklah satu kaum bermusyawarah kecuali Allah berikan petunjuk untuk perkara yang terbaik. Biarkan para ulama mempertimbangkan mana yang paling besar maslahat untuk umat, mana calon yang paling kecil mudarat untuk umat. Kalau semuanya baik, calon yang ada, maka carilah yang terbaik. Biar ulama yang mempertimbangkan. Kalau semuanya buruk, saudara, maka carilah yang paling kecil keburukannya, saudara. Biar ulama yang mempertimbangkan. Kalau ada yang baik, ada yang buruk, biar para ulama yang mempertimbangkan. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang surahnya, salihahnya, silahnya. Baik kepada Allah, itulah yang kita pilih dan itu yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Allah berikan kita wakil-wakil rakyat yang saleh. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد. من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يوم على آله وصحبه مصابيح الغرر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واشف اللهم جرحاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود
واسألوه